negara yang siap jadi sekutu Indonesia kalau terjadi perang. Indonesia adalah negara yang termasuk dalam jajaran anggota Gerakan Non-Blok. GNB atau Gerakan Non-Blok merupakan organisasi internasional terdiri dari 100 negara. Negara tersebut tidak memiliki ikatan dengan negara lain untuk tujuan politik. Tujuan dari organisasi ini adalah menjamin kemerdekaan, kedaulatan, dan keamanan. Itulah sebabnya meskipun Indonesia mendukung resolusi di Majelis Umum PBB yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan ke Ukraina, namun pemerintah tetap menegaskan posisi sebagai negara netral alias tidak berpihak kepada siapapun. Namun tahukah kalian apabila seandainya suatu saat Indonesia diserang oleh negara lain, ternyata setidaknya ada 6 negara yang siap menjadi sekutu tanah air. Tapi tentunya tidak ada satupun orang yang menginginkan terjadinya peperangan karena hanya akan memakan korban dan merugikan banyak pihak. Lantas negara mana sajakah yang siap sepasang badan membantu Indonesia? Adalah Arab Saudi. Sekitar 10,3% dari PDB Arab Saudi berasal dari sektor perjalanan dan pariwisata pada tahun 2019. Menurut World Travel Tourist Council 2020, Indonesia menjadi pengunjung terbesar keempat yang mencapai 8% dari total pengunjung di seluruh dunia. Ikatan Hubungan Islam telah memainkan peran penting dalam kerjasama bilateral ini. Saat ini Indonesia dan Arab Saudi adalah anggota Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam yang memberikan peluang bagi kedua negara untuk membangun agenda bersama, terutama pada kepentingan geopolitik. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi memang diketahui sangat erat. Hal itu bisa dibuktikan dengan kunjungan bersejarah Sultan Arab Saudi ke Indonesia pada Maret 2017 lalu. Sehingga Arab Saudi disebut sebagai negara sekutu Indonesia. Yang kedua adalah Cina. Sejak kebangkitan ekonomi Cina, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling disambut dari banyak aliran investasi Cina. Presiden Pertahanan Indonesia Joko Widodo melaporkan dan bahkan menghadiri forum inisiatif One Belt One Road obor Cina sejak masa jabatan pertamanya pada tahun 2017. Menurut Bloomberg 2019, Indonesia merupakan proyek infrastruktur Cina terbesar di Asia Tenggara dengan total nilai lebih dari 92 miliar. Teks yang sama, Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia 72,89 miliar dan investor terbesar kedua di Indonesia 4,7 miliar, melampaui negara Jepang. Padahal merek smartphone Cina seperti Oppo dan Xiaomi sudah menguasai pasar Indonesia. 45% market share mengungguli smartphone merek Korea Selatan yaitu Samsung. Rusia. Hubungan Indonesia dengan Rusia sangat terjalin dengan baik sejak pemerintahan Bung Karno. Bahkan Indonesia sering diberikan bantuan senjata perang oleh Rusia. Rakyat Rusia bahkan sangat mengenal Bung Karno karena selalu menyambut kedatangannya dengan sukacita. Melihat kedekatan tersebut sepertinya membiarkan Indonesia menderita adalah hal yang tidak bisa didiamkan oleh Rusia. Sehingga sudah pasti negara ini akan siap membantu kita jika diserang oleh Amerika. Yang keempat adalah Jepang. Jika di masa depan Indonesia diserang oleh Amerika, Jepang akan jadi salah satu negara yang siap mengirim pasukannya untuk membantu Indonesia. Walaupun Jepang pernah menjajah Indonesia, tapi di era modern hubungan dua keluarga ini menjadi sangat erat terutama dalam hal ekonomi. Korea Selatan. Saat ini kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah berkembang secara luas, terutama di sektor industri. Apalagi Korea Selatan juga menjadi penanam modal asing terbesar ketiga di Indonesia, sehingga sudah pasti akan siap membantu Indonesia jika di masa depan diserang Amerika. Singapura menandatangani persahabatan diplomatik yang lama dengan Indonesia setelah kunjungan terakhir Presiden Singapura Halimah Yacob dan Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo, sehingga negara yang juga tetangga dari Indonesia ini bisa disebut sebagai negara sekutu Indonesia. Apalagi menurut World Travel Tourist Council 2020, Indonesia merupakan pengunjung terbesar kedua di negara Singapura, 17% dari total pengunjung, di belakang Cina 21% dari total pengunjung.